Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adil Fatwa, NIM 221313, kelas RA3 Manajemen semester 3. Di video ini saya akan menjelaskan rangkuman presentasi dari materi etika dan tanggung jawab bisnis dari kelompok 1 sampai ke 5. Dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin, SE MM. Tanpa memperlambat waktu, kita langsung saja ke penjelasan materi. Yang pertama, perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam sebuah organisasi bisnis yang ada terdapat sebuah pihak yang disebut dengan stakeholder. Pihak stakeholder ini merupakan pihak pemangku kepentingan dalam suatu organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Konsep stakeholder pertama kali digunakan dalam sebuah memorandum internal 1963 di Stanford Research Lembaga. Ini didefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungan organisasi akan berhenti untuk eksis. Teori ini kemudian dikembangkan dan diperjuangkan oleh R. Edward Freeman pada 1980-an. Sejak itu telah mendapat penerimaan luas dalam praktek bisnis dan teori yang berkaitan dengan manajemen strategis, tata kelola perusahaan, tujuan bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Akan tetapi, kini stakeholder bukan hanya mereka yang berkecimpung dalam organisasi bisnis tersebut. Dalam perkembangannya, stakeholder mencakup pihak-pihak lain yang dibedakan sebagai stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pengertian dan jenis stakeholder. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dan kawan-kawan 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam perusahaan dapat terdiri dari yang pertama pengusaha, yang kedua para pekerja dan serikat pekerja, yang ketiga para pengusaha pemasok, yang keempat masyarakat atau konsumen, yang kelima perusahaan dan pengguna, yang keenam masyarakat sekitar, yang ketujuh pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya, globalisasi dan etika bisnis. Pengertian etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Dalam lingkup yang besar, negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi negara Eropa mencari rempah-rempah di Asia sampai perdagangan minyak internasional, merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lainnya. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap bisnis. Dampak globalisasi pada dasarnya memberikan dampak pada perekonomian bisnis, entah itu secara langsung maupun tidak, di mana globalisasi pada perekonomian sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Globalisasi perekonomian di sini sering atau erat dengan kaitannya perdagangan bebas dan telah menjadi hard fast bagi semua negara, termasuk pada negara-negara berkembang.
Selanjutnya, teori-teori etika dan relevansinya. Yang pertama, pembahasan teori etika. Teori etika amat penting dilakukan mengingat dalam setiap sepak terjang kehidupan kita senantiasa berkaitan dengan individu dan kelompok lain. Perbedaan-perbedaan dalam sikap, nilai, dan pandangan membawa implikasi pada hubungan sosial yang lebih luas. Yang selanjutnya, konsep dan makna etika. Istilah etika atau etis berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Selanjutnya, teori relevansi. Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi. 4 kata relevansi berasal dari kata relevant yang mempunyai arti bersangkut, kaitan paut yang ada hubungan, selaras dengan, menurut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, relevansi berarti hubungan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan audit kinerja sosial. Pertama, kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbang sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Rusmaniah dan kawan-kawan 2021. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada. Kesenjangan sosial juga merupakan distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh individu dan kelompok. B. Status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia, misalnya hak milik pribadi, hak paten, hak atas mereka, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk menghormati hak legal perusahaan lain. Menurut De George, secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Selanjutnya, konsep dan manfaat tanggung jawab sosial. Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya, komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Bibisono 2007 halaman 99 diantaranya. Yang pertama, bagi perusahaan. Yang kedua, bagi masyarakat. Yang ketiga, bagi lingkungan. Yang keempat, bagi negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian hak dan kewajiban merupakan hal yang melekat dalam setiap individu atau manusia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat antara satu dan lainnya, sehingga dalam praktik harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Hal dan kewajiban seorang pengusaha. Yang pertama, hak atas konfidensialitas. Seorang pengusaha berhak menjaga kerahasiaan perusahaan agar tetap memiliki keunggulan persaingan dibandingkan kompetitornya. Yang kedua, hak atas loyalitas pegawai. Seorang pengusaha berhak mendapatkan loyalitas dari pekerjaannya. Yang ketiga, hak untuk membuat tata tertib. Sebuah perusahaan memiliki hak untuk membuat tata tertib yang wajib ditaati oleh karyawan yang bekerja di dalamnya. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban pemilik usaha. Kewajiban pengusaha. Yang pertama, seorang pengusaha wajib
memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraan. Yang kedua, kewajiban memberi kesempatan yang sama sebagai manusia. Karyawan menuntut perlakuan yang adil tanpa membedakannya dengan karyawan yang lain. Yang ketiga, kewajiban memberikan pelatihan kerja. Seorang pengusaha wajib menyediakan pelatihan kerja demi meningkatkan kompetensi dan moral dari pekerjanya. Yang keempat, kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi. Jangan sampai seorang pengusaha menetapkan kerja di luar batas normal sehingga karyawan dapat menderita gangguan fisik dan mental. Yang kelima, kewajiban memberikan fasilitas keselamatan kerja. Seorang pengusaha wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya saat bekerja. Terakhir, larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Yang kedua, hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Tiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui atau menyesatkan. Yang kelima, hal promosi iklan yang tidak dilaksanakan. Yang keenam, hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Baiklah, selesai sudah penjelasan rangkuman dari materi kelompok 1-5 mata kuliah etika dan tanggung jawab bisnis. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.